Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Qul wasrab wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala mahilatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini pada satu ketika ia setiap pagi didatangi oleh setan. Tahu setan? Tahu. Kalau dikebet keluarnya ketan, itu namanya setan. Ini Ibrahim bin Adham tersebut tiap pagi ditanya oleh setan. Pertanyaan ini mudah, begitu pula jawabannya pun lebih mudah untuk dijawabnya oleh Ibrahim bin Adham. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham tersebut berkata, ma min sobahin illa ayyatiyani syaitan fasa'alani an salasin. Tidaklah tiap-tiap pagi itu aku didatangi oleh syaitan, dan kemudian syaitan tersebut bertanya kepadaku tentang 3 perkara. Ini pertanyaannya mudah, namun jawabannya lebih mudah lagi. Andai kata kita yang ditanyakan oleh setan tersebut, mungkin kita itu dengan cepat menjawabnya karena pertanyaannya tersebut begitu mudahnya. Apa yang ditanyakan setan tersebut kepada Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh setan yang pertama kali, madza ta'kul? Apa yang engkau makan? Andai kata kalau kita ditanya oleh setan madza ta'kul, apa yang engkau makan, niscaya kita itu akan menjawab satu makanan yang paling lezat, makanan yang paling kita sukai, makanan yang paling mahal, tak kala kita ditanya oleh seseorang ataupun oleh setan tersebut. Ini kira-kira ibu dan bapak, kalau saya tanya madza ta'kulu, apa yang engkau makan, jawabnya apa? Halo? Konro? Coto. Tentu kita akan menjawab makanan yang tadi disebutkan. Kita akan menjawab konro. Kalau di Makassar kita pasti jawab coto Makassar. Nikmat tidak kalau kita makan coto Makassar? Nikmat kan? Mungkin kulu min rizqillahi halalan thayyibah.
makanlah olehmu atas apa yang aku berikan rizki kepadamu yang halal dan juga baik. Daging kambing halal tidak? Halal, namun tidak baik bagi yang punya darah tinggi. Bisa bagaimana? Tidak tahu dah. Yang tahu yang punya darah tinggi. Kalau saya darah rendah, makan daging kambing nikmat sekali. Yang punya kolesterol tidak berani dia makan yang namanya sop konro. Karena apa? Halal namun tidak baik bagi mereka. Nah, makanan tersebut tidak semua manusia bisa memakannya. Maka oleh karenanya ini Ibrahim bin Adham dia mengatakan akulul mauta, aku makan kematian. Bingung setan. Ini Ibrahim bin Adham ditanya makan apa, jawabnya apa? Bila dijawab tentang makanan, dia menyebut tentang kematian. Begitu pula kita nih hadir di tempat ini dalam rangka untuk apa? Menghidupkan hati kita dengan cara bagaimana memasukkan ilmu dan hikmah. Dalam satu buku yang bernama Mukhtasar Fiqh Ihya Ulumuddin, babnya bab ilmu, babul ilmi wa ta'allum wa ta'lim, itu diterangkan oleh Fathul Al-Mausuli. Dia mengatakan idil maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa falaysa huwa maut falaysa huwa yamut. Ini Fathul Mausuli mengatakan jikalau orang sakit dicegah untuk makan, dicegah untuk minum, dicegah untuk diberikan obat, apakah dia akan mati? Mati tidak? 3 hari saja dia. Orang sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, 3 hari tentu dia pasti akan mati. Begitu pula hati kita. Jikalau 3 hari hati kita itu dicegah untuk masuknya ilmu dan hikmah, tiap-tiap harinya tidak usah panjang-panjang, 3 hari saja kita tidak menuntut ilmu, maka hati kita pun akan mati. Halo, merasakan tidak? 3 hari saja kita tidak menuntut ilmu, ini hati bagaikan apa? Dia mengering. Ada satu pepatah mengatakan hati hidup karena ilmu dan hikmah sebagaimana bumi hidup karena air hujan. Hati kita kalau kita tidak dibasahi dengan ilmu, maka dia itu akan mati. Makanya oleh karenanya setiap malam Sabtu hadir untuk menuntut ilmu. Ada satu pepatah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, dia mengatakan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman falaysa lahu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, maka sesungguhnya manusia dilahirkan di atas bumi ini tidak dalam keadaan pintar. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, falaysa lahu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang tidak mempunyai ilmu, dialah itu adalah orang yang bodoh. Makanya itu menuntut ilmu hukumnya wajib, fardu ain kita untuk menuntut ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin volume kedua itu diterangkan, la yashba al-mu'minu hatta intihahu al-jannah. Seorang mukmin tidak merasa kenyang dalam menuntut ilmu sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga, artinya dia meninggal dunia. Ini kita baru punya ilmu sepotong saja udah sombong banget. Baru kenal alip-alipan, bukan alip beneran. Baru alip-alipan sudah jalannya mengangkat pundaknya. Apalagi dia itu belajar alif beneran, udah tidak melihat sana kanan kiri.
Nah, oleh karenanya hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham tak kala dia ditanya oleh syaitan, "Madza ta'kulu?" "Akulul mauta." Karena setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dha'iq, dzauq itu artinya rasa. Merasakan. Kalau kita makan makanan, kita merasakan tidak? Merasakan. Begitu pula tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya malakul maut, kita akan merasakan betapa sakitnya tak kala nyawa itu merenggang dari tubuh kita. Kalau calon bupati belum tentu. Calon wali kota belum tentu. Jangankan calon wali kota, calon RT pun belum tentu dia jadi RT. Tapi kalau calon mati, pasti kita akan mati. Oleh karena dalam satu kitab yang bernama At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan As-Suyuti, itu diterangkan dalam kitab tersebut bahwasanya tak kala kita itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut, rasa sakitnya tersebut melebihi dari apa? Dari seekor domba yang dikuliti secara hidup-hidup. Kalau domba dikuliti hidup-hidup itu sakit, nyawa dicabut oleh malaikat maut tersebut lebih sakit. Tapi kok kenapa kita ini hidup di atas dunia berleha-leha? Kita terbuai dengan angan-angan panjang yang tidak pasti datang kepada kita. Dalam satu syair itu diterangkan, ya man bidunyahu istaghala qad garrahu tulul amal awalam yazalu fi ghablatin hatta dana minhul ajal al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man bidunyahu istaghala, wahai sekalian manusia yang masih disibukkan dengan kehidupan dunia, qad garrahu tulul amal, angan-angan panjangmu telah menipumu, hatta dana minhul ajal. Apa tadi? Ada yang enggak? Qad garrahu tulul amal awalam yazalu fi ghablatin. Apakah engkau itu masih lalai dengan kehidupan dunia yang menipumu dalam satu kehidupan tersebut, hatta dana minhul ajal, hingga kematian dekat denganmu? Kita masih berleha-leha, kita masih bersantai-santai. Satu contoh begini, kalau kita mau pergi haji, kira-kira persiapannya lama atau lama? Nggak usah pergi haji, kita mau ke Jakarta 2 minggu, persiapannya matang atau tidak? Pasti matang. Ongkosnya, beli tiketnya, dikemas bajunya, bawa koper yang bagaimana, sepatunya yang mana, bajunya yang bagaimana, semuanya tertata rapi. Yang tentunya kalau kita pergi ke Jakarta, balik lagi tidak ke Makassar. Halo, balik tidak? Balik. Persiapannya matang tidak? Matang. Persiapannya sempurna atau tidak? Sempurna. Kenapa yang kita tidak pernah balik lagi? Toh kita bermain-main dan berleha-leha. Kira-kira kalau orang meninggal dunia, dia balik lagi nggak ke dunia? Halo, balik tidak? Kalau dia balik bagaimana? Kira-kira yang balik di rumah kabur. Itu perjalanan yang tentunya kita tidak pernah balik lagi. Kenapa kita masih berleha-leha di atas dunia ini? Man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk ke liang kubur
tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal soleh, maka annama raqibal bahra bila sabinatin, sebagaimana dia itu berlayar tanpa perahu. Kalau kita berlayar tanpa perahu, bagaimana rasanya? Oh, pakai pelampung. Jadi supaya tidak tenggelam ya. Pelampungnya apa? Ya amal soleh. Tapi kalau kita tidak pakai perahu, kira-kira tenggelam atau tidak tenggelam? Pasti tenggelam. Begitu pula saudara-saudara kita, apabila dia masuk ke liang kubur tanpa bekal, tanpa zat, tanpa persiapan, bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Al-mayyitu fi qabri kal ghariqil mutagawwas yantaziru da'watan min abin au umin au akhin au sahibin lasiqin. Mayit yang ada di dalam kubur tersebut itu bagaikan orang yang tenggelam. Yantaziru da'watan, dia menunggu doa dari kita semuanya. Dari bapaknya, dari ibunya, dari teman karibnya. Apabila dia itu mendapatkan daripada doa dan pertolongan dari saudara-saudaranya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini saya kadang-kadang benci banget itu oleh kalangan-kalangan Wahabi. Apa Wahabi singkatannya? Wawasannya hanya bid'ah. Ya, wawasannya hanya bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Doain orang mati bid'ah. Kira-kira kalau kita ngirimin Fatihah tuh Fatihah balik lagi nggak sama kita? Hah? Balik lagi tidak? Tidak balik, berarti sampai tidak? Sampai. Kalau tidak percaya mati saya doakan. Ada yang mau? Nggak ada. Kenapa seperti itu? Nabi dalam satu kitab yang bernama At-Targhib wa Tarhib bi Fathil Qarib, karangan Abu Yasaid Al-Maliki, itu mengatakan di situ bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu perjalanan, dia melewati dua kuburan yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kuburan tersebut, apakah dia itu berbuat dosa besar? Iya, dia berbuat dosa besar. Kemudian ditebang pelepah kurma, ditancapkan di kedua kuburan tersebut. Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Semoga pohon kurma selama dia masih basah, dia beristighfar untuk yang ada di dalam tersebut. Artinya pelepah kurma saja bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Jadi kalau kita lihat orang kuburan lagi memakamkan saudara-saudaranya, itu kan ditanam itu pohon. Ada nggak ditanam pohon? Ya, pohon Kamboja. Kalau di sini Kamboja artinya ikan apa? Ikan nila, ikan mujair. Nah, dia ditanamkan tuh yang namanya pohon Kamboja. Selama itu pohon hidup, selama itu pula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Meminta ampun bagi orang yang ada di bawah tersebut. Apalagi kita pasti bisa, pohon saja bisa beristighfar, apalagi kita. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama yang dijawab oleh yang bernama Ibrahim bin Adham, bahwasanya dia itu memakan apa? Memakan kematian. Karena apa? Setiap lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, baik kaya ataupun miskin, pasti dia mendapatkan namanya kematian, merasakan yang namanya kematian. Siap tidak siap, kita pasti akan menemui yang namanya mati. Kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidup kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang sering menuntut ilmu, sering datang ke majlis taklim, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian dah, satu aja sudah. Yang pertama yaitu apa? Aqulul
mauta. Yang kedua dan ketiga nanti PR. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk introspeksi diri kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan kita dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.